Halo, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Joko Ganteng yang dari Tegal ya. Nyantai ya, karena habis buka puasa sambil rokokan. Habis sholat maghrib dulu. Oke, saya akan bahas untuk PP. Kalian pasti nunggu videonya. PP koin brilian, aman, badai pasti berlalu. VOMC meeting berlalu. Naik lagi, market naik lagi. MCPP naik lagi, holdernya naik 1000 holder lagi. Ini secara fundament PP sudah nggak bisa diragukan lagi. Akan indah pada waktunya. Kayak lagunya si itu siapa ya, indah pada waktunya. Pokoknya turun santai. Ini PP sudah pemenang, sudah menjadi koin brilian. Terseleksi alam, dapat ridho dan restu dari alam. Kalau enggak sudah scam dari kemarin-kemarin. Aman di ETF kan nanti mungkin paling lambat akhir tahun. Ya udah saya bahas tadi kan secara kenceng bahwa yang namanya kripto itu kan tumpang-tumpangan uang, akan tetapi mencari yang holdernya banyak, yang investornya banyak, yang barangnya laku, yang MC-nya gede, yang ada duitnya ya di PP. Ya kan, untuk ngakalin PP well harus masuk uang yang gede ke PP. PAM, retail TP. Ya, institusi masuk, yang ngepam dapat cuan dari institusi nanti. Debtnya nggak akan nyolong. Beda pris, ada smart, ada sell kontraknya, ada macam-macam. Wah, jangankan koin sekarang mau desentral, maksimum suplainya terbatas mbak, masih untung. Banyak koin yang sudah sentral, maksimum koinnya juga tidak ada batasan, artinya dia akan bisa cetak kapan saja. Untuk PP tenang sambil udut ya. Oke ya, kemarin jasa kasih info 0,047 itu di situ para paus serok buttonnya di situ tepat tadi pagi katanya 0,047 masuk. Nah sekarang udah cuan lagi, sekarang udah masuk 0,05 lagi. Santai dan santai, masih banyak waktu ke depan. Full tahun 2027, 1 tahun menjelang halving BTC, market mulai merangkak. Halving BTC tahun 2020, bull market halving BTC tahun 2020, bull market tahun 2021. Ini hitung-hitungannya masih berjalan siklusnya. Tahun 2022 bear, tahun 2023 mulai 1 tahun sebelum halving BTC, Tether mulai masuk lagi, altcoin mulai pada merangkak naik ngikut. Ya, tahun 2024 pas halving mulai bull, ditambah ETF, sudah dikasih sinyal ETF masuk BTC bull. Nah ini sama, tahun 2024 halving, tahun 2025 bull, tapi yang bull BTC, altcoin ngibul. Nah 2027 nanti sudah nggak ngeber, 1 tahun menjelang halving BTC pasti Tether udah mulai masuk lagi. Nah sekarang saat ini mudah-mudahan tahun ini tahun berputakan menjadi altcoin season, karena BTC D-nya sudah puncaknya di 65 turun ke 60 dan di 59 itu sudah resisten yang sangat kuat, tinggal turun saja, masih permainan bener, tinggal naik turun saja lagi. Masanya lagi tarik ulur, tenang saja. Datanya di CMC, kapitalisasi pasarnya sudah 20,59 triliun, naik 0,21%. Yang kemarin 570 ribu K, sekarang sudah 571,11 K. Artinya setiap 2 hari sekali naik 1000 order. Ini luar biasa, nggak usah pakai panik. Dan tahun 2020 halving, tahun 2021 bull, tahun 2022 bear. Ya ini sama, tahun 2024 halving, tahun 2025 bull, tahun 2026 ini ngebear. Ya ini harga bear. Ya harga bear mau dijual, ini saatnya masuk saja ya. Semangat dan semangat. Kita lihat altcoin season indeksnya bagaimana urusannya ke piye. Sambil udut, enak ini sambil udut. Wah capek hari ini saya. Capeknya kalau pas hari Kamis sama Senin ya. Kalau pas puasa kan belinya kan kesana setengah lima itu, wah nyebrangnya hati-hati banget. Itu udah motor-motor yang
pas keluar dari PT-PT pabrik-pabrik, wah gila, kayak semut kan, melebihi daripada lebaran. Dulu kan nggak kayak gini banget ya. Wow. Fear and greed-nya kemarin sempat ke 29 atau berapa, turun ya. Ini sudah mulai nggak takut lagi. Altcoin season indexnya di 53 kok. Altcoin seasonnya di 53 aman ya. Kayaknya sudah, tapi beritanya belum muncul, saya belum nyari itu VOMC. Tapi ya ngapain lagi, yang membuat naik market itu bukan hanya VOMC saja, macam-macam. Nggak usah mikirin itu. Ketika kita sekarang dopis, hanya dopis itu kan nggak pelaksanaan langsung dipotong pangkas suku bunga kan, tidak, baru hanya wacana. Itu pun langsung market pump, tapi dalam perjalanan nanti nggak dipangkas kan bisa jadi. Sama juga market mencela-mencela, kebijakan mencela-mencela, manipulasi apa yang dikatakan belum tentu tepat. Yang mana awal tahun kemarin, tahun 2026 akan dipangkas suku bunga besar-besaran ketika Powell sudah mundur bulan Mei kemarin, digantikan si Kevin orang Trump. Nyatanya ya datu kayak pantat ayam, tak sama saja. Kalau nanti terjadi hawkish juga sama saja. Itu kan wacana baru ke depannya, sampai di tengah perjalanan nggak jadi hawkish, ternyata pangkas suku bunga bisa jadi. Pokoknya intinya uang lah, kita ikuti market, gak usah pusing. Apalagi berita yang dari Selat Hormuz sudah lewat, SpaceX sudah lewat, ini adalah ada aja si VOMC meeting ya, menjadi market pada WMC pada ketakutan. Tapi ya saya sih santai-santai aja. Nggak mungkin tahun 2017 ketika bear habis bull kemudian nggak terbang lagi, ternyata tahun 2021 pump lagi. Dan ini juga sama, tahun 2025 bull untuk BTC, dan kemudian sekarang ngebear lagi BTC turun 50%. Ya bukan berarti nanti kembali lagi habis nggak akan pump ya, akan berkelanjutan, akan pump lagi. Yang penting porto yang benar kan sudah saya bilang, kalau terjadi di tengah perjalanan ada goyangan market yang nggak jelas, ada kena isu diterpa dengan fundamental yang nggak bagus, ataupun apapun, intinya ada aja namanya geopolitik global, ekonomi makro dan macam-macam, ketidakpastian pasar ya. Kita yang penting diselamatkan dengan porto yang benar. 80% masuk BTC, 15% altcoin, 5% memecoin, itu baru benar. Karena altcoin itu kan banyak banget, yang ETH aja masih sentral, BNB masih sentral, tapi masih mending, market cap-nya masih gede, akan berjalan terus ke depannya. Beda dengan koin-koin yang baru-baru itu bahaya. Makanya dari jutaan koin yang baru tersisa pun hanya memecoin, hanya PP, yang lain kemana? Hati-hati, kalau saya penjagoan PP, nanti waktunya pump. Dan grafik BTC seasonnya itu udah meninggalkan BTC season yang di bawah, udah masuk ke arah altcoin season, masih dalam pertengahan. Tunggu sampai menyentuh di 75/100. Nggak ada berita yang paling berita-berita ini nih sebetulnya banyak sekali yang cuan ya. Meta di kuartal, pokoknya banyak yang pamer saham-saham dunia itu. Ada Robinhood, ada Meta dari Facebook itu, Microsoft, Samsung, RBA, 4 raksasa teknologi AS siap rilis laporan keuangan, akan investasi AI berubah manis atau enggak. Ini banyak berita-berita yang akan dimunculkan nanti. Dan sementara ekonomi dengan ketidakpastian ekonomi, tapi mereka merilis 4 raksasa teknologi AS siap rilis laporan keuangan, akankah investasi AI berubah manis ataupun busuk, macam-macam ya, tergantung. Karena yang berhasil, yang enggak karena banyak saingan. Dan ada Samsung, ada Microsoft, ada Robinhood, itu pada pamer cuan. Jadi kalau retail itu ingin nyembelih paus kadang disembelih retail. Tapi kalau ada paus yang berani ngepam PP kemudian retail motong gulingkan paus itu ada permainannya lagi. Siapa yang harus ditarik untuk masuk ke ke kripto supaya mendapatkan cuan yang ngepam itu fakta kawan, real. Kalau bisa dibaca kayak gitu. Contoh gini nih, waktu ETF BlackRock mengangkat kripto sampai
1,3 miliar awalnya. Jadi waktu harga masih di bawah 500 juta bertahap diangkat ke atas sampai 1,3 sampai 1 miliar. 1 miliar itu udah heboh. Angka psikologi, bahaya, TP, retail TP. Dipam lagi 1,3 miliar. Retail TP lagi. Itu disangka BlackRock yang ngangkat gak rugi. Ya tapi dia dengan ETF itu institusi masuk. Tumbalnya BlackRock dimakan kita, retail makan TP, BlackRock makan institusi begitu. Dan setelah ini sebetulnya kan BTC itu kan mentok di 69.000 kalau nggak salah sekitar 950 juta waktu tahun 2021 itu. Kemudian di pump sampai 2,1 miliar itu kan memang dengan adanya gaya, sebetulnya gaya saja, hanya kedok saja ETF supaya menarik orang jaga. Itu kan ada sell, ada diskon, ya sell sama diskon sama Mas Bro, ada beli 1 dapat 2, begitulah untuk menarik investor masuk. Setelah diangkat 1,3 investor masuk, pump 2,1 BlackRock TP kan di situ. Kemudian ini lagi akan diperkirakan akan dipancing sampai 4 miliar dengan adanya clarity aset yang disahkan, institusi-institusi lain masuk break 4, miliar, nanti mereka TP lagi. Ya apa kedua ke depan untuk mengangkat lagi harga supaya tinggi lagi? Emangnya manak barangnya kayak tanam ubi kemudian mengembang sendiri? Ya kan enggak. Kalau nggak ada uang masuk kan market kan diem. Ya artinya apa? Ya tumpang-tumpang uang. Nanti setelah dari ETF, clarity asset, apa yang akan digaungkan supaya menjadi 4 miliar, 43 miliar, yang saya dengar ininya targetnya ke depan di tahun 2029. Ya mungkin BTC mau habis ditambang, buru-buru, keburu nggak dapat BTC, sudah habis. Itu bisa terjadi, itu gambaran saja ya. Mungkin itu aja, tetap semangat, PP tetap brilian, terbaik, akan bermasa panjang karena ini koin yang desentral, tidak ada ikut campur pihak ketiga debtnya. Saya rasakan aman-aman saja ya. Saya tak makan es dulu, ngopi, karena ini juga sebentar lagi udah isaan ya. Udah cepat banget waktu berjalan, nanti malam berputakan lagi bikin video lagi sambil lihat nanti berita apa malam ya. Oke, yang positif diambil, yang buruk ditendang, tetap dior dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan atau mendadak semua tanggung jawab masing-masing. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just